Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Damayanti dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Praktek Komputer Bisnis dan dengan dosen Pak Prasetyo Kurniawan SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika if. Apa itu logika if? Logika if atau fungsi logika terkenal sebagai fungsi if yang kegunaannya untuk mendefinisikan atau mengisi suatu sel berdasarkan sel yang lain atau kriteria tertentu. Kemudian, fungsi if dapat membuat perbandingan logis antara nilai apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Berikut ada contoh soalnya. Terdapat sebuah tabel yang berisi daftar nilai mahasiswa. Jadi, ketentuannya, jika nilai 60, maka keterangannya lulus. Dan jika nilainya kurang lebih dari 60, maka keterangannya gagal. Kemudian, bagaimana sih penulisan fungsi if? Jadi, penulisan fungsi if salah satunya itu untuk mengembalikan satu nilai jika kondisinya benar dan nilai lain jika kondisinya salah. Kemudian ada fungsi if yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama fungsi if and, kedua fungsi if or, yang ketiga fungsi if tunggal, dan yang terakhir fungsi if majemuk atau ganda. Kemudian perbedaan logika if and dan logika if or. Apa sih perbedaannya? Jadi fungsi atau rumus and di Excel nilai true akan dihasilkan jika semua kondisi terpenuhi. Sedangkan fungsi atau rumus OR di Excel nilai true akan dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi logika yang diuji menghasilkan nilai true, serta hanya menghasilkan nilai logika false. Kemudian perbedaan logika if tunggal dan logika if majemuk atau ganda. Jadi, fungsi logika if tunggal dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan, yang mana dalam persoalan tersebut terdapat satu syarat yang harus dipenuhi dengan dua kemungkinan jawaban. Sedangkan fungsi logika if majemuk atau ganda dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan, yang mana dalam persoalan tersebut terdapat lebih dari satu syarat yang harus dipenuhi dengan 3 atau lebih kemungkinan jawaban. Kemudian, contoh soal fungsi if tunggal. Kalian bisa lihat di sini ada tabel dengan hasil nilai belajarnya. Contohnya, menentukan atau mengelompokkan hasil belajar siswa dalam bentuk tuntas dan tidak tuntas. Dengan syaratnya tuntas itu nilai 65 harus lebih besar, sedangkan nilai kurang dari 65 dianggap tidak tuntas. Misalkan, data hasil belajar siswa untuk menentukan tuntas dan tidak tuntasnya hasil belajar siswa tersebut dengan menggunakan aplikasi Excel, fungsi if atau tunggal dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, seperti contohnya pertama, aktifkan kursor pada sel jawaban. Kurung buka sel C2 kurung tutup. Misalkan kolom nomor, hasil belajar dan keterangan masing-masing, kolom pada urutan kolom A, kolom B, dan kolom C. Dan hasil belajar siswa pertama berada pada baris 2. Maka hasil keterangan tuntas atau tidak tuntas berada pada sel 2 karena kolom C baris kedua. Kemudian yang kedua, ketik fungsi logika if tunggal. Contohnya seperti sama dengan if kurung buka B2 lebih besar 65 tanda kutip tuntas, koma, tanda kutip tidak tuntas. Kemudian selanjutnya yang bisa kalian lihat di sini gambarnya. Yang ketiga, tekan enter kemudian muncul jawaban untuk hasil belajar siswa yang pertama, yaitu tuntas. Dan copy paste jawaban pertama dengan cara mendrag hasil jawaban untuk hasil belajar siswa pertama untuk belajar siswa selanjutnya. Kemudian contoh soal fungsi majemuk.
Pada soal ini, misalkan terdapat kolom kode karyawan, di mana pada kolom jabatan Anda harus mengisikan keterangan jabatan berdasarkan kode karyawan tersebut. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini sudah ada keterangannya. DR itu direktur, SK sekretaris, ST staff, OB yaitu office boy. Kemudian operator logika. Dalam penulisan rumus if di Excel, biasanya kita menggunakan salah satu dari operator logika untuk input kondisi logikanya. Operator logika tersebut akan membandingkan kedua data yang kita taruh di masing-masing sisinya tersebut. Ia berperan penting menentukan apakah kondisi logikamu akan dianggap benar atau salah. Di bawah ini terdapat 5 logika yang bisa dipakai di Excel. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, merupakan ada operator logika dengan artinya masing-masing. Kemudian contoh penggunaan rumus if yang pertama yaitu lulus tidak lulus. Di sini bisa kalian lihat ada tabelnya. Dari contoh tersebut dapat dilihat bagaimana if membantu kita dalam menentukan lulus atau tidak lulusnya semua siswa di daftar tersebut. Untuk menggunakan if, kita perlu memasukkan syarat kelulusannya ke dalam if, yaitu nilai tes harus sama dengan di atas 70. Jangan lupa untuk memasukkan kata lulus jika kondisinya benar dan tidak lulus untuk kondisinya yang salah. Dengan memasukkan inputnya secara benar, maka if dapat memberikan kita label kelulusan dari setiap siswa yang cepat dan tepat. Kemudian, contoh penggunaan rumus if yang kedua yaitu absensi karyawan. Seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah ada tabelnya. Dari contoh tersebut terlihat bagaimana if juga dapat digunakan untuk menentukan telat atau tidaknya karyawan berdasarkan jam masuknya. Perhitungan hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan jam masuk karyawan dengan jam masuk kantornya dalam if. Sesuai dengan persyaratan tepat waktu atau telatnya, kita memberikan input kondisi logika jam masuk kurang dari atau sama dengan jam masuk kantor. Jika benar, maka karyawan akan dilabeli tepat waktu, dan jika tidak, maka akan dilabeli telat. Semua input tersebut memberikan hasil seperti yang kita inginkan. Kemudian, apa sih penyebab rumus if tidak berfungsi atau salah atau error? Di sini ada faktor-faktor utama yang biasanya membuat hasil if menjadi salah atau error adalah kondisi logikanya kurang lengkap, dituliskan atau tidak disertai dengan menggunakan operator logika. Seperti bagian hasil true dan false dari if diisi dengan teks dan tidak disertai tanda kutip ketika diketikkan. Secara langsung jika kamu menggunakan if bertingkat, maka mungkin kamu salah menaruh if-mu dalam penulisan if sebelumnya. Kemudian langkah-langkah penulisan. Yang pertama di sini ada contohnya seperti ketika tanda sama dengan di sel tempat kamu ingin menaruh hasil if-nya. Bisa kalian lihat sendiri di sini tabelnya. Nah, untuk yang kedua, ketik if boleh dengan huruf besar atau huruf kecil dan tanda buka kurung setelah sama dengan. Seperti yang digambar di bawah ini. Kemudian yang ketiga, memasukkan kondisi logika yang ingin kamu evaluasi untuk menentukan hasil dari if-nya, lalu masukkan tanda koma. Seperti gambar yang di bawah ini, dan kemudian masukkan hasil if bila kondisi logikanya tadi terevaluasi benar atau true, lalu masukkan tanda koma. Seperti yang di bawah ini contohnya. Kemudian, masukkan hasil if bila kondisi logikanya tadi terevaluasi salah atau false. Dan yang keenam, ketika tanda tutup kurung. Di sini sudah ada contohnya ketika tanda tutup kurung. Dan yang ketujuh, tekan tombol enter. Dan yang terakhir, 8. Kemudian, cara menggunakan fungsi if. Yang pertama ada tes logika. Tes logika, argumen ini berisi ekspresi logika yang biasa dievaluasi ke dalam sebuah nilai true atau false.
Argumen ini juga merupakan kriteria acuan untuk menentukan sebuah nilai yang akan dihasilkan oleh rumus Excel. Kemudian ada kondisi terpenuhi, yang nilainya ingin kita hasilkan jika argumen tes logika mengevaluasi ke nilai true. Argumen ini merupakan sebuah nilai yang akan dihasilkan jika kondisinya terpenuhi. Kemudian kondisi tidak terpenuhi, yang dimana nilainya ingin kita hasilkan jika argumen tes logikanya mengevaluasi nilai false. Argumen ini merupakan sebuah nilai yang jika hasil tes logikanya tidak terpenuhi. Artinya, tanda operator perhitungan pada Excel adalah tanda koma. Pastikan Anda mengecekkan terlebih dahulu sebelum praktik mencoba rumus if. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.